Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3A praktek akuntansi hari ini kita akan membahas tentang kas dan persediaan. Kas seperti yang kalian sudah sering temui di jurnal-jurnal, baik itu jurnal perusahaan jasa ataupun dagang. Kas itu merupakan uang ya. Nah, definisi lengkapnya apa? Nah, kas ini adalah uang cash yang ada di perusahaan, yang disimpan di bank ataupun di dalam perusahaan. Nah, gunanya uang ini buat apa? Ya, uang ini atau kas ini berguna untuk membiayai operasional dari sebuah perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang khususnya itu pembelian persediaan. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contoh dari kas ini sendiri adalah uang kas perusahaan, tentu saja, kemudian rekening giro yang berada di bank. Jadi kas itu tidak hanya di perusahaan tapi juga di bank ya. Kemudian cek-cek tunai yang diterima. Cek-cek tunai ini ya berisi kertas, cek itu kertas ya, kertas yang berisi nominal uang. Nanti perusahaan menukarkan cek atau kertas yang berisi tulisan nominal itu ke bank. Nanti bank yang mencairkan senilai yang tertera di kertasnya. Nah, kemudian kas itu ada yang bernama kas kecil dan kas besar. Kalau kas besar itu ya kas yang untuk membiayai proyek-proyek besar atau transaksi-transaksi yang nilainya besar. Contohnya membiayai investasi, pembiayaan gedung, pembiayaan pembangunan pabrik misalkan. Nah, itu. Kemudian yang kas kecil, ini kas kecil adalah untuk pengeluaran rutin dan nilainya relatif kecil. Contohnya apa? Ya, contohnya kas yang digunakan untuk pembelian alat-alat peralatan kantor seperti alat tulis, kemudian ya kayak kursi, meja, kemudian biaya-biaya rutin seperti biaya-biaya listrik, air. Nah, seperti itu. Nah, untuk kas kecil, kita khusus belajar kas kecil ya di sini. Kas kecil itu bisa diisi kembali dengan cara atau metode yang ada dua. Ada dua metodenya. Yang pertama adalah impres. Impres ini adalah kas kecil. Jika dia digunakan, maka tidak perlu dilakukan penjurnalan senilai tetap. Nah, tetapi setelah terkumpul jumlah tertentu dilakukan penukaran sejumlah pengeluaran. Nah, di sini pengisian kembali kas kecil ini berdasarkan pengeluaran-pengeluaran yang telah direkap atau yang telah dijumlahkan sebelumnya. Nah, di sini jurnalnya adalah kas kecil pada bank strip kas. Kemudian jurnal pengisian kembali itu pembelian atau biaya-biaya pada bank strip kas. Nah, contohnya di sini misalkan PT ABC merupakan perusahaan yang baru berdiri pada Agustus 2019. Pada tanggal 2 perusahaan membentuk kas kecil. Pembentukan kas kecil ini ya dilakukan misalkan untuk perusahaan-perusahaan baru ya. Nah, sebesar 40 juta. Pada tanggal 5 membeli alat tulis sebesar 6 juta, 6 juta. Pada tanggal 8 pembelian meja kantor senilai 10 juta. Nah, PT ABC melakukan pengisian kembali kas kecil pada tanggal 10 Agustus. Nah, bagaimana jurnal dengan metode impresnya? Di sini kita catat dulu pembentukan kas kecilnya. Pada tanggal 2 ya, 2/8 kas kecil sebesar 40 juta pada bank strip kas 40 juta juga. Di sini karena pada tanggal 5 dan 8 itu perusahaan mengeluarkan kas kecil untuk pembelian. Nah, di sini di metode impres kan tidak dilakukan penjurnalan.
Langsung kita ke pengisiannya pada tanggal 10 Agustus. Nah, di sini jurnalnya adalah 10/8 atau 10 Agustus, pembelian pada bank Stripkas masing-masing sebesar 16 juta. 16 juta ini dari mana? Dari ini, 6 juta ini 6 juta 6 juta ini pada 10 juta yang transaksi 5 dan 8. Karena kan metode Impress itu merekap atau menjumlah dari pengeluaran. Jadi 6 tambah 10 sama dengan 16 juta. Di sini berarti pembelian pada bank Stripkas masing-masing sebesar 16 juta. Nah, di sini kas kecil, metode fluktuatif. Kalau fluktuatif di sini adalah fluktuatif ini artinya berubah-ubah. Oleh karena itu, setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dicatat atau dijurnalkan. Nah, di sini jurnal pembentukan kas kecil seperti yang metode Impress juga sama, kas kecil pada bank Stripkas. Kemudian jurnal ketika ada pengeluaran. Nah, perbedaannya di sini. Pengeluarannya di jurnal di metode fluktuatif. Jurnalnya bagaimana? Pembelian atau biaya-biaya pada kas kecil. Karena kas kecil kan ya dikeluarkan kan, jadinya dikredit. Nah, pengisian kembali kas kecil masuk uang pada bank Stripkas. Nah, di sini contohnya, misalkan ini contohnya sama ya dengan yang tadi metode Impress, kasusnya nilainya juga sama, tetapi kita menjurnalnya beda. Di sini kita jurnal pada tanggal transaksi 2 Agustus, kas kecil pada bank Stripkas sebesar 40 juta, ini untuk pembentukan kas kecil. Nah, di sini pada tanggal 5 Agustus karena dia membeli alat tulis, kemudian pada tanggal 8 Agustus membeli meja. Ini kan pengeluaran. Pada metode fluktuatif harus dijurnalkan. Pertama, pada tanggal 5 bulan 8 pembelian alat tulis pada kas kecil 6 juta, dan pada tanggal 8 bulan 8 pembelian meja kantor pada kas kecil masing-masing senilai 10 juta. Nah, di sini pengisian kembali itu kas kecil pada bank Stripkas sebesar 16 juta. Sama seperti tadi, 6 juta sama 10 juta. Bedanya metode fluktuatif dengan metode Impress itu hanya di pencatatan pengeluarannya. Kalau di fluktuatif dicatat atau dijurnalkan, kalau metode Impress tidak dijurnalkan. Bedanya seperti itu saja. Nah, di sini kita masuk ke persediaan. Persediaan seperti khususnya di perusahaan-perusahaan dagang atau nanti kalian belajar di semester selanjutnya adalah perusahaan manufaktur ya. Persediaan merupakan aset berwujud yang diperoleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali. Baik nih langsung dijual kembali seperti didapatkannya ataupun melalui proses lebih lanjut. Nah, contohnya penjelasannya seperti ini. Kalau perusahaan dagang, dia itu kan membeli barang dari vendor dan menjualnya kembali seperti bentuk barangnya itu seperti ya yang dia diterima dari vendor tadi, tidak diubah apa adanya. Misalkan perusahaan dagang kayu misalkan perusahaan A ini perusahaan dagang bergerak di bidang kayu misalkan. Nah, perusahaan A membeli kayu masih utuh dari pohon misalkan. Nah, kayu masih utuh dari pohon. Di sini itu perusahaan membeli dari perusahaan B. Nah, nanti perusahaan A itu ya cuma menyimpan saja yang kayu yang berasal dari pohon itu, yang langsung dari pohon, nggak diubah-ubah. Nah, nanti perusahaan A menjual seperti apa adanya ya, kayu yang langsung dari pohon itu, misalkan dijual ke PTC. Ya seperti itu apa adanya. Nah, beda lagi dengan
perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur misalkan PTB membeli kayu dari PTA. Nah, nanti PTB ini mengolah kayu itu, entah itu jadi kursi, entah itu jadi meja, atau entah itu jadi apa ya, ya jadi apa namanya, kalau kayu itu furnitur, kasur, bantalan kasur itu kan jadi kayu. Nah, itu perusahaan PTB itu mengolah barang yang dibeli dari PTA tadi menjadi barang yang lebih bernilai harganya. Nah, itu yang disebut dengan perusahaan manufaktur. Nanti kalian belajar di semester selanjutnya. Nah, di sini nilai-nilai persediaan kan harus dihitung. Nah, metodenya ada 3, average, FIFO, dan LIFO. Kalau average di sini itu berdasarkan rata-rata persediaan. Kita masuk ke contohnya saja ya. Persediaan awal total 50 unit senilai 250.000. Pembelian barang dagangan 100 unit masing-masing Rp3.500. Nah, kalau dikalikan 3.500 dikali 100 unit sama dengan Rp350.000. Nah, metode average-nya, perhitungan nilai persediaan, itu sama dengan 600.000 dibagikan 150 unit. 600 ini dari mana? 600.000 dari 250.000 ditambah 350.000. Lihat di tabelnya ya, di kotaknya. Nah, dibagikan 150 unit. 150 unit dari mana ya? 100 unit tadi ditambah 50 unit sama dengan 4.000 per unit. 600.000 dibagikan 150 sama dengan 4.000 per unit. Nah, di sini FIFO dan LIFO. Tadi average sudah ya. FIFO dan LIFO. FIFO ini adalah first in first out. Barang yang masuk pertama itu adalah yang keluar pertama untuk dijual. Kalau last in first out, dia itu adalah barang yang terakhir masuk itu pertama keluar. Begini, maksudnya misalkan barang kita beli pada tanggal 1 November. Nah, kita jual pada tanggal 5 November. Nah, barang pada FIFO, metode FIFO, barang pada tanggal 1 November kan dia pertama kali masuk. Nah, barang pada 1 November itu kita jual duluan, yang paling awal kita jual duluan yang barang pada tanggal 1 November. Karena kan dia first in, pertama masuk, pertama keluar. Nah, kalau LIFO misalkan sama seperti yang tadi, kita jual barang pada tanggal 5 November. Terakhir barang masuk pada tanggal 4 November. Nah, barang pada tanggal 4 November itu kita keluarkan, kita gunakan untuk kita jual. Itu metode LIFO. Last in, terakhir masuk, pertama keluar. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh FIFO dan LIFO. Diketahui PT XYZ persediaan awal 1 Januari 10 unit masing-masing 1.000 menjadi Rp10.000. Nah, PT XYZ melakukan pembelian 5 Januari 25 unit masing-masing 1.400 sama dengan 35.000. 7 Januari 25 unit masing-masing 1.800 sama dengan 45.000. 25 kali 1.400 35.000. 25 dikali 1.800 sama dengan 45.000. Nah, ini di total 35.000 ditambah 45.000 sama dengan 80.000. Nah, harga pokok barang tersedia untuk dijual ini dari 10.000 ditambahkan 80.000. Persediaan awalnya tadi 10.000 ditambahkan totalnya 80.000 sama dengan 90.000.
Nah, PT XYZ menjual 40 unit barang seharga masing-masing 20.000. Berarti harga penjualannya adalah 80.000. Diminta berapa laba atau rugi dan sisa persediaan dihitung dengan metode FIFO dan LIFO. Nah, di sini kita fokus ke FIFO-nya dulu ya. Karena dia menjual 40 unit, di sini kita tulis harga pokok penjualan 40 unit. Karena dia menjual 40 unit tadi. Nah, karena dia first in first out FIFO, pertama masuk, pertama keluar. Barang yang pertama kali masuk itu adalah barang pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 1 Januari itu 10 unit masing-masing 1.000. Itu sama dengan 10.000, kemudian dilanjutkan dengan barang yang masuk pada tanggal 5 Januari. 25 unit masing-masing 1.400. Dikalikan sama dengan 35.000. Dilanjutkan dengan barang masuk pada tanggal 7 Januari. Nah, di sini barang pada tanggal 7 Januari, ya sisanya kan kita membeli 40 unit ya. Tadi kan udah diambil 10 unit, 25 unit. Jadi pada barang yang masuk pada tanggal 7 Januari itu cuma 5. Kan tadi sudah masuk 10 unit dan 25 unit, 35 unit. Nah, di sini pada tanggal 7 Januari barangnya kita ambil 5 unit saja, sisanya. Seperti itu. Nah, 5 unit dikalikan harga dari 7 Januari 1.800 sama dengan 9.000. Nah, di sini totalnya 40 unit penjualannya tadi dan HPP-nya di sini kita jumlahkan 10 ditambah 35 ditambah 9 sama dengan 54.000. Kita hitung laba ruginya. Laba ruginya sama dengan harga penjualan dikurangin HPP. Harga penjualannya tadi sama dengan ini 80.000. 80.000 dikurangi 54.000 sama dengan 26.000. Nah, 26.000 ini kan angka positif. Berarti kalau positif dia memperoleh laba. Nah, kita hitung sisa persediaannya. Nah, sisa persediaannya kan masih sisa pada tanggal 7 Januari. Kenapa ini masih sisa tanggal 7 Januari? Kan kita cuma ambil tadi 5 unit pada barang 7 Januari, 5 unit. Sedangkan kita beli pada 7 Januari itu adalah 25 unit. Nah, di sini makanya kita beli barang 25 unit dan kita jual sebesar 5 unit, berarti sisanya tinggal 20 unit untuk barang 7 Januari. Nah, untuk 7 Januari kan harganya adalah 1.800. 20 unit dikalikan 1.800 sama dengan 36.000 sisa persediaannya. Itu untuk metode FIFO. Nah, untuk metode LIFO di sini sama. Harga pokok penjualan 40 unit. Nah, bedanya ada di sini. Kita lihat 25 unit masing-masing 1.800. Itu barang 7 Januari. Yang barang keluar di mana barang 7 Januari itu adalah terakhir masuk. Ya. 25 unit masing-masing 1.800 sama dengan 45.000. Kemudian dilanjutkan dengan barang tanggal 5 15 unit. Karena dia menjual 40 unit tadi, kan kita barang 7 Januari kita ambil habis sebesar 25 unit tadi kan, sama dengan pembelian 25 unit. Berarti barang 7 Januari sudah habis. Nah, kan 40 unit kita ambil barang 15 sisanya. 15 unit untuk barang diambil di 5 Januari. Masing-masing Rp1.400 sama dengan 21.000. Total 40 unit kita jual dan HPP-nya adalah
45.000 ditambah 21.000 sama dengan 66.000 HPP-nya. Kemudian laba ruginya adalah harga penjualan dikurangin HPP sama dengan 80.000 harga penjualannya dikurangi 66.000 sama dengan 1.400 labanya karena dia positif ya angkanya. Kemudian sisa persediaannya 10 unit dikalikan 1.000 sama dengan 10.000. Ini untuk barang 5 Januari. Kan 5 Januari kita beli tadi 25 unit. Kemudian kita ambil 15 unit tadi untuk metode LIFO ya. Nah, sisanya adalah 10 unit. Nah, 10 unit dikalikan tadi 5 Januari 1.400. Ini kebalik ya. 10 unit dikalikan 1.400 sama dengan 14.000. Ini untuk barang 5 Januari ya. Salah ini, kebalik. Nah, 10 unit kali 1.000 ini adalah barang 1 Januari. Sama dengan 10.000. Nanti ini PPT-nya saya edit ya lagi ya. Total sama dengan 10 unit, 10 unit, 20 unit sama dengan 24.000 sisa persediaannya. Berarti perusahaan itu lebih baik menggunakan metode FIFO untuk penilaian persediaannya karena menghasilkan laba lebih besar dan sisa persediaan yang lebih baik daripada metode metode LIFO. Kita lihat ini, kita bandingkan laba metode FIFO dengan LIFO lebih besar metode FIFO. Dan sisa persediaannya juga lebih besar metode FIFO. Karena itu perusahaan lebih baik menggunakan metode FIFO untuk penilaian persediaannya. Nah, begini saja ya soto FIFO dan LIFO untuk pembelajaran praktek akuntansi kali ini. Dari kas sampai perhitungan nilai persediaan. Bagi yang belum mengerti bisa ditanyakan ke saya lewat WA ya. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.